Sih Kang. Jadi kalau kita bicara ekonomi sirkular itu sebenarnya konsep yang memang sudah katakan kalau dikatakan baru juga tidak baru, tetapi pada intinya adalah konsep ini adalah memiliki tujuan buat penanganan terhadap pencemaran lingkungan yang mencakup dari pengurangan limbah dan polusi, penggunaan nilai maksimum sama sumber daya. Apa maksudnya adalah kami melihat katakan kita ambil contoh di Pasar Baru Karawang. Pasar Baru Karawang ini sangat potensi dengan luasan 1 hektar. 90% lebih itu luar 1 hektar ini setiap harinya tuh hampir menghasilkan sampah hampir 6 ton dengan jumlah kurang lebih 90%-an sampah berupa sampah organik. Nah, kami melihat bahwa potensi itu sangat besar sekali. Bukan hanya potensi kita katakan potensi yang baik, potensi yang buruk pun akan besar sekali. Kenapa? Karena kita lihat selama ini paradigmanya hanya sampah dikumpulkan TPS dan dibuang ke TPA. Dengan penerapan konsep ekonomi sirkular ini, kita mulai dari sumbernya, artinya dari pedagang kita berikan edukasi, mulai dari pemilihan dan sebagainya, kemudian nanti ada pemilihan dari sampahnya, di mana organik sampah ini dimanfaatkan kembali sebagai bahan pakan nutrisi buat mangut. Dan untuk selanjutnya akan muncul rantai ekonomi baru. Nah, untuk inovasi, untuk digitalisasi pasar sendiri, mau tidak mau era sekarang ini suka dan tidak suka kita harus hadapi. Nah, kenapa? Karena permasalahan pasar rakyat bukan hanya dihadapkan atau berhadapan hanya pasar modern, tetapi dihadapkan sama pasar digital atau pasar online. Nah, maka Indap punya inisiatif untuk mengambil langkah-langkah adalah untuk melakukan digitalisasi pasar. Digitalisasi pasar sendiri bukan hanya kita bicara 1 atau 2 jenis saja, tapi kita bicara mulai dari e-commerce-nya, bagaimana kita memberikan edukasi pedagang bisa memanfaatkan e-commerce yang sudah ada gitu. Misalnya kita pun kerja sama BRI ada New Pasar ID, kemudian kita kita berikan edukasi biar pedagang ini pun bisa memanfaatkan kayak Shopee, Lazada, Grab, GoFood, Gojek dan sebagainya bisa dimanfaatkan. Di sisi lain kita pun akan mencoba membiasakan pedagang dan pembeli ini dalam konsep e-payment, transaksi secara elektronik. Nah, sekarang penggunaan QRIS, kemudian e-wallet, Dana, OVO dan sebagainya sudah bukan hal lain lagi. Itu kita akan biasakan. Kemudian hal lain kita pun akan coba menggenjot dari digital marketing, memberikan edukasi, dan alhamdulillah tahun ini kita sudah sekurang-kurangnya ada 5 pasar yang sudah kita lakukan BIMTEK pedagang-pedagang. Mudah-mudahan ini menjadi inisiatif atau menjadi inisiasi untuk selanjutnya bisa mengembangkan pedagang memahami pemanfaatan media sosial. Dan hal lainnya seperti retribusi pun kita akan coba bagaimana nanti para pedagang membayar retribusi baik pelayanan sampah maupun pelayanan pasar tidak menggunakan tunai, artinya transaksi non tunai, bisa menggunakan QRIS ataupun transfer banking. Yaitu mau tidak mau kita harus hadapi. Dan hal lain bisa kayak e-komplain. Sekarang kita masih menggunakan tangkar, tapi kedepannya mungkin nanti ada pelayanan yang setidaknya karena kita tujuan dari pelayanan masyarakat, kalau ketika ada keluhan dari pedagang dan konsumen bisa sampaikan langsung ke Indap. Dan yang tidak kalah penting adalah e-monitoring gitu. Harapnya dengan bahwa pasar ini sebagai lembaga ekonomi merupakan jantung dari ekonomi perputaran ekonomi dan merupakan salah satu titik yang nanti akan berpotensi terhadap inflasi daerah. Maka itu menjadi jantungnya pengendalian inflasi daerah. Dengan adanya e-monitoring ini, nantinya yang pemangku kebijakan atau stakeholder atau pimpinan langsung bisa melihat bagaimana kenaikan harga, stabilitas harga setiap harinya melalui perangkat e-monitoring yang terintegrasi secara sistem, mulai dari pimpinan, kemudian kepala dinas, kepala bidang, kepala PTD, kepala pasar, sehingga bisa ketika terjadi ada perubahan kenaikan harga itu bisa langsung diintervensi pada saat itu juga. Kurang lebih mungkin seperti itu saya konsepkan dari monitoring. Monitoring alhamdulillah sudah berjalan. Nah, saat ini adalah bahwa data harga itu setiap hari dilaporkan. Dari yang melaporkan pedagangnya ada, karena di kami untuk khususnya pasar Pemda itu kan karena ada kepala PTD, kepala pasar, sekaligus ada staf dan sebagainya. Jadi setiap harinya mencatat dan melaporkan. Memang bidangnya di bidang konten perdagangan. Ada petugasnya, ada operatornya, kemudian data tersebut diinput ke dalam SPKP, aplikasi PKP kementerian. Tetapi monitoring yang kami maksud harapannya tidak hanya terintegrasi sama kementerian secara langsung, tetapi kita bisa memonitor bersama-sama, khususnya para stakeholder maupun pimpinan daerah. Jadi ketika ada perubahan yang signifikan, itu bisa diintervensi. Ini memang karena barangnya langka atau memang harga yang naik tiba-tiba. Terus untuk itu memang sudah kami lihat seperti itu. Kita harus akui bahwa kondisi di pasar rakyat ini berbeda dengan pasar modern. Kita akan melihat di situ ada range usia yang memang ya katakan banyak yang sudah tidak muda, katakan yang mungkin tanda kutip gaptek dengan digital dan sebagainya. Sisi lain mungkin dari sisi pendidikan atau pengetahuan, tetapi tetap kami berupaya. Nah,
tadi apa yang saya sampaikan bahwa salah satunya upaya kami adalah kami melaksanakan BIMTEK. BIMTEK ini ada tujuan untuk memberikan sosialisasi, edukasi, bahkan mengajarkan. Tidak hanya narasumber itu menceritakan ini loh jenis pemasaran digital, tidak, tetapi praktek langsung. Nah harapannya Pak, praktek ini menggunakan handphonenya masing-masing diajarkan, misalnya WhatsApp bisnis, kemudian TikTok, Instagram dan sebagainya. Jadi setelah BIMTEK selesai langsung dipraktekkan. Nah kalau misalnya kita pengajarannya langsung praktek, insya Allah gitu ya, baik katakan usia yang memang sudah tidak waktunya belajar, lebih mudah memahaminya. Itu yang kita lakukan upaya. Terus ya betul tadi Kang yang saya sampaikan, caranya adalah tentunya satu adalah penyiapan SDM, sumber daya manusia. Tidak hanya pedagang juga pengolah. Maka salah satu upaya untuk penyiapan SDM ini adalah tadi melalui BIMTEK, edukasi, sosialisasi, pendampingan. Nah, baik itu dari pedagang maupun pengelola. Ya artinya muncul dari tumbuhnya kesadaran, diajarkan dan sebagainya. Yang kedua, kita juga ya, tidak lupa juga untuk perbaikan infrastruktur. Itu sudah pasti. Karena kalau SDM-nya sudah siap, maka infrastruktur baik perangkat software hardware-nya harus disiapkan. Termasuk infrastruktur dasar dari sarana prasarana pasar tersebut. Tetapi tadi kalau kita bicara lagi apa yang kita hadapi adalah pasar digital ini, ada satu roh yang mungkin menurut saya yang akan membedakan dengan pasar modern atau pasar digital, yang itu menjadi yang pasar rakyat ini yang insya Allah tidak akan hilang, adalah konsep semuanya sama, konsepnya itu lembaga ekonomi lembaga ekonomi transaksi jual beli, tetapi yang membedakan pasar rakyat itu adanya tawar menawar. Nah ini yang tidak ditemukan di pasar modern atau pasar swalayan. Kalau akan mungkin belanja harganya segitu ya segitu, nggak mungkin ke kasir itu nawar kan. Nah tetapi kalau di pasar rakyat ini atau pasar tradisional, bisanya tadi sekilo 10.000, bisa jadi 2 kilo 15.000. Nah ini yang menurut saya adalah yang tetap kita jaga roh ini, sehingga insya Allah pasar rakyat eksistensinya tidak akan hilang, pedagangnya meningkat kemampuannya, jadi tidak hanya berjualan di lapaknya saja, tetapi juga bisa memanfaatkan media sosial ataupun e-commerce. Jadi dia bisa bersaing dengan pasar digital yang lain. Dari e-commerce sendiri, memang cari interaksinya tadi gitu. Ya, memang ada plus minusnya dengan e-commerce ini, bahwa tadi katakan akan bilang harganya sudah tertera nih. Nah, tetapi jangan lupa di setiap e-commerce itu ada fasilitas chat, atau kita bilang DM ya, direct message dan sebagainya. Nah, itu bisa diupayakan melalui direct message. Tapi jangan lupa juga e-commerce ini salah satunya adalah kelebihannya adalah dia bisa memfasilitasi pengiriman barang. Jadi konsumen ini tidak perlu datang ke pasar, dia hanya menunggu, walaupun ya memang sudah pasti otomatis ya, namanya kita pesan secara online ada biaya kurir dan sebagainya. Kan sama aja kita berangkat ke pasar juga pasti ngeluarin bensin atau ngeluarin ongkos ya. Tapi kelebihannya adalah melalui e-commerce ini barang itu akan diantarkan langsung ke tempat si pembeli. Nah tadi kalaupun nanti ada tawar-menawar bisa dilakukan melalui direct message-nya atau melalui chat yang ada tiap-tiap lapaknya itu. Gitu. Jadi nggak usah ada khawatiran buat tawar-menawar itu nggak bisa terjadi. Beda cerita ketika kita di pasar modern. Kita main misalnya ke mall, ke Ramayana atau Resinda, kita tidak akan mungkin tuh nawar tuh. Nggak mungkin. Tetapi kalau kita masih pakai Shopee pun atau Lazada, kadang-kadang kita di direct ini masih ada nggak, boleh kurang nggak dan sebagainya. Itu masih memungkinkan saja potensi itu. Kang, ini mungkin juga sebagai inputan kita ya, input bagi kita bahwa selama ini kan konsepnya mungkin dalam e-commerce kita melihat bahwa tiap lapak itu berjualan masing-masing. Jadi katakan dia masuk e-commerce daftar 5, lapak A, B, C, dan D. Harapannya kita ke depan e-commerce ini itu menjadi lembaga dari setiap pasar. Ya, jadi katakan misal pasar baru ada 300 lapak nih. Nah, si pedagang ini sebenarnya tidak usah mengurusin yang e-commerce-nya dia atau dia buka lapak, tetapi nanti kita ada unit usahanya kita yang mungkin bagian dari unit pasar. Yes, kayak unit pasarnya ya katakan ya. Unit pasarnya ini nanti ketika ada pesanan tuh masuk ke dia. Nanti dia yang akan menentukan nih barangnya ngambil dari lapak A, B, C dan sebagainya. Dan dia nanti akan mengkonsep atau mengantarkan ataupun transaksi marketingnya. Jadi pedagang nggak apa-apa, biarkan kalau dia mau fokus dagang, tetapi ini ada ya bukan jadi unit marketingnya lah. Unit marketingnya ini yang nanti yang mengatur itu. Berarti ada Pemda mungkin membuat harapannya iya itu memang kita cita-cita, karena saya sih melihat ada beberapa pasar khususnya di Jawa Tengah ya, itu sudah jalan kayak gitu kan. Jadi ketika dia konsumen itu mesen ke kata beli sayur gitu ya, apa aplikasi awal nanti 300 pedagang itu ada di situ semua. Ada di situ, tetapi tidak menjadi 300. Enggak, tetapi jadi satu unit. Katakan satu unitnya misal pasar Kerawang. Nah, pasar Kerawang ini dia pasar Kerawang di dalam. Ya pada prinsipnya bahwa pasar rakyat insya Allah kedepannya akan siap juga untuk menghadapi era digital. Jadi tidak usah khawatir, nanti kedepannya masyarakat pun bisa berbelanja baik dari rumah maupun berbelanja langsung.
Jangan lupa kalau masyarakat itu rohnya tadi yang saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu berbelanja ke mall, belum tentu barang itu bisa didapatkan dengan harga lebih murah. Dan udah pasti barang itu tidak bisa ditawar. Tetapi Bapak Ibu kalau berbelanja ke pasar tradisional, sudah dipastikan Bapak Ibu bisa, satu, harga mungkin bisa lebih murah, kedua, bisa ditawar. Fleksibel, betul. Bahkan kalau misalnya ditawarin susah, kadang-kadang udah pergi dipanggil lagi. Nah, itu yang tidak ditemukan di mall. Nah, insya Allah, jadi saya sih optimis pasar rakyat akan tetap ada eksistensinya. Tidak usah takut dengan era pasar modern, nggak usah takut, tetapi bagaimana menyesuaikan, menyiapkan perangkat, baik SDM maupun infrastrukturnya untuk menyiapkan era digital ini. Insya Allah. Jadi kalau dikatakan integrasi, menurut saya adalah pasar rakyat bisa terintegrasi seperti marketplace besar sebenarnya. Bahkan kalau secara jumlah, satu pasar itu bisa sekian puluh ratusan lapak. Itu besar kan kalau dikelola dengan baik. Itu nanti muncul rantai ekonomi baru lagi di situ yang bisa mensejahterakan, membuka lapangan-lapangan kerja baru lagi. Saya yakin lah, semuanya kan upaya juga. Yes. Ketika si pedagang hanya berfokus buat berjualan, ada tenaga yang berfokus buat memasarkan. Kan tidak saling membunuh. Nah, itu harapannya sih depannya. Jadi ya insya Allah lah, Kerawang ya lebih baik. Yang penting sama-sama ya kita orientasinya bikin Kerawang lebih maju sih. Oke, siap. Makasih. Siap.